Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 7. Oke, kalau begitu mari kita bandingkan tinju siapa yang lebih kuat. Saya suka melawan kekerasan dengan kekerasan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, jangan biarkan saya mengganggu Anda. Saat dia berbicara, tongkat pemandu Qin Ming sepertinya tersapu secara acak, tapi menurut Aceng. Niatnya, lambaikan tanganmu untuk memblokir. Bang! Saat lengan Aceng menyentuh tongkat pemandu, dia merasakan kekuatan besar datang, dan tubuhnya terhuyung dan jatuh ke tanah. Aceng, yang memiliki berat 1780 kg, dirobohkan oleh seorang pria buta dengan tongkat. Para gangster yang dipimpin oleh Jiang Dali semuanya terkejut. Saudaraku, sekarang kamu percaya. Bukannya aku tidak kompeten, tapi orang buta ini terlalu kuat. Huang Guangjiao akhirnya punya alasan untuk menyelamatkan mukanya, biarkan saudara-saudara pergi bersama, jangan terbalik di selokan. Bawahannya yang cakap dirobohkan oleh orang buta. Jiang Dali merasa wajahnya kusam dan dia melambaikan tangannya dengan kuat. Setelah menerima perintah, 3 orang kuat lainnya mengerumuni dan mengepung Qin Ming dengan cara yang gemetar. Dengan pelajaran yang didapat dari rekan mereka, mereka bertiga membuang rasa jijik mereka dan tampak serius. Hanya ada 3 orang, itu tidak cukup. Qin Ming berhubungan dengan Jiang dengan penuh semangat, berapa banyak dari kalian yang masih punya, berkumpullah, saya akan menyelesaikannya segera untuk menghindari masalah. Orang buta, apakah kamu terlalu gila? Kamu tidak tahu harus hidup atau mati. Salah satu orang kuat tidak bisa menahan amarahnya dan memimpin dalam mengambil tindakan. 2 lainnya melanjutkan dengan tinju dan tendangan, memukuli Qin Ming di sekujur tubuhnya. Ketiga orang itu mendekati Qin Ming dalam jarak 1 atau 2 meter. Tubuh Qin Ming tiba-tiba berputar 360 derajat seperti gasing. Tongkat pemandu sepanjang 2 meter itu berputar-putar seperti naga yang mengibaskan ekornya ke lantai beton. Jika kamu tidak mendengarkan orang tua itu, kamu akan menderita kerugian. Saya akan mengatakan bahwa 3 orang tidak cukup, jadi kamu akan menderita kerugian. Qin Ming terdengar seperti seorang penatua yang berkhotbah, memalingkan wajahnya dan menunjuk miliknya staf di Jiang Dali dan lainnya. Saya dengan hormat mengingatkan Anda sekali lagi, siapa lagi yang bisa ikut? Kamu baru saja menjatuhkan beberapa adik laki-laki, dan kamu berani menjadi sombong di depan saudara laki-lakiku. Huang Guangjiao sangat marah sehingga dia menyanjung Jiang Dali dan berkata, dengan saudara laki-lakiku di sini, kamu harus menjadi naga dan harimau. Kamu harus berbaring. Kamu adalah orang buta yang tidak lebih dari seekor ulat. Adikku bisa meremukkanmu sampai mati hanya dengan 1 jari. Saudaraku, orang buta yang bau ini tidak menganggapmu serius, hancurkan dia sampai mati. Identifikasi posisinya dengan mendengarkan suaranya, Tuan. Jiang Dali tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Qin Ming dengan kagum dan tidak lagi berani membencinya. Namun, menurut pendapatnya, perilaku Qin Ming terlalu sombong, dan dia melakukannya tidak menempatkan dia sebagai pemimpin geng macan hitam yang bermartabat. Di matanya, dia merasa sangat marah, dan dia mendengus dingin. Orang buta, jangan disangka hanya karena kamu punya 2 tangan, kamu punya kesombongan. Aku akan menghancurkanmu tanpa usaha apapun, tapi karena kamu adalah orang cacat dan tidak ingin sama denganmu, aku akan melakukannya. Dengan patuh bersujud kepada sepupuku 10 kali. Biarkan dia memberimu pelajaran dan lupakan apa yang terjadi hari ini, jika tidak. Jiang Dali tersenyum dingin, mematahkan anggota tubuhmu akan membuatmu harus mengemis untuk mencari nafkah. Haruskah kita bertengkar atau tidak? Berbicara terlalu banyak omong kosong hanya membuang-buang waktu. Qin Ming menggeliat dengan tidak sabar, suasana hati saya sedang baik hari ini, dan saya akan memberi Anda beberapa tips tentang cara bertahan hidup. Berlututlah dan bersujud 100 kali, dan keluar dari kota Donghai, jika tidak, nasibmu akan lebih buruk daripada mengemis seumur hidup. Haha, Jiang Dali tertawa marah. Ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani menjadi begitu gila di hadapannya. Ganas dan ganas. Dasar hantu sialan tidak bisa dibujuk dengan kata-kata, jadi jangan salahkan Tuan Li karena kejam. Mengikuti kata-katanya, Jiang melompat dengan penuh semangat dan menerkam seperti harimau, tinjunya yang besar melesat dengan cepat dan keras. Dia bisa mengamankan posisinya sebagai pemimpin geng macan hitam, jadi dia tentu bukan orang yang tidak kompeten. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan dapat dengan mudah menghadapi 4 atau 5 orang kuat. Ambil tongkat dariku. Qin Ming tidak bergerak di tempat, dan menyapu tongkat pemandu dengan tangan gemetar, meninggalkan bayangan di udara. Jiang Dali juga seorang ahli. Dia telah melihat bahwa keterampilan tongkat Qin Ming sangat kuat dan dia berhati-hati sebelum mengambil tindakan. Namun, dia masih gagal mengelak dan lututnya terkena tongkat dan dia tidak sadarkan diri. Jatuh karena kesalahanmu sendiri. Kamu tahu kamu tidak bisa membujuk hantu sialan itu dengan kata-kata yang baik, tapi kamu tetap datang ke sini untuk mati. Apakah kamu babi? Melihat Qin Ming memukuli Jiang Dali, wajah Liu Tua menjadi semakin sedih. Xiao Qin, izinkan saya memberitahu Anda apa yang Anda kuasai. Anda terlalu muda dan energik. Bahkan pemimpin geng macan hitam berani melawan.
Bisakah geng macan hitam mengampuni Anda? Jika aku tidak membunuhmu, aku akan membuatmu lumpuh. Sepupu, sepupu. Huang Guangjiao selalu mengagumi Jiang Dali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Mingfang akan membaringkannya ketika dia bertemu dengan 4 penjahat itu, dan dia tercengang. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa hanya 2 adik laki-lakinya yang tersisa. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Saat itu, sirene berbunyi dan sebuah mobil polisi melaju di jalan. Saudara polisi, saya ingin menelepon polisi. Seseorang memukuli seseorang di jalan dan melakukan pembunuhan dengan sengaja. Bergegas. Bab 8. Mobil polisi berhenti di pinggir jalan, dan 2 polisi, seorang pria dan seorang wanita, keluar. Saudara polisi, ketika Huang Guangjiao melihat wajah petugas polisi wanita itu dengan jelas, matanya langsung menatap lurus, dia bahkan menelan ludahnya dan lupa apa yang ingin dia katakan. Polisi wanita itu memiliki tinggi 1,75 meter, dengan sosok yang tinggi dan anggun, dengan tonjolan di tempat yang seharusnya dan menonjol di tempat yang seharusnya. Dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi model. Seragam polisi yang dirancang dengan baik membuatnya terlihat gagah dan heroik penampilan. Penampilannya juga sangat cantik. Di bawah kedua alisnya yang tipis, sepasang mata yang indah memperlihatkan tatapan tajam seperti seorang tahanan. Hidungnya yang kecil dan bibirnya yang sedikit melengkung memberikan kecantikan dingin yang tak dapat diganggu gugat penampilan dan temperamen. Kamu ingin menelepon polisi? Apakah kamu ingin memanggil polisi dan berbicara? Ya, saya ingin memanggil polisi. Polisi wanita itu bertanya 3 kali berturut-turut. Huang Guangjiao kembali sadar. Matanya masih menatap wajah polisi wanita itu, sangat tertarik. Polisi wanita itu sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit rasa jijik. Semakin dia memandang Huang Guangjiao, yang memiliki rambut afro beratap ayam, semakin dia tidak terlihat seperti orang baik. Dia bertanya dengan dingin, apa yang akan kamu panggil polisi untuk dilakukan? Orang buta itu melakukan pembunuhan di depan umum, percobaan pembunuhan, dan membahayakan keselamatan publik. Huang Guangjiao memasang ekspresi marah dan menunjuk ke arah Qin Ming. Saudari polisi, Anda harus menangkapnya dan menghilangkan kerugian bagi masyarakat serta menghilangkan kekerasan dan membawa perdamaian bagi masyarakat. Polisi wanita itu berbalik dan melihat 5 pria kuat tergeletak di tanah, dan seorang pria buta berkacamata dan memegang tongkat pemandu berdiri di tempat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa mustahil bagi orang buta untuk mengalahkan 5 orang kuat. Dia berbalik dan berkata dengan tegas kepada Huang Guangjiao, Anda akan dianggap bertanggung jawab secara hukum karena berbohong tentang kasus ini. Apakah Anda yakin? Orang buta itulah yang memukuli ke-5 orang itu. Tentu, 100%. Benar sekali, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Huang Guangjiao mengangguk berulang kali, saudari polisi, lihat bekas luka di wajah saya. Dia juga yang memukul saya. Dia juga ingin membunuh saya. Terima kasih karena Anda telah muncul tepat waktu dan menyelamatkan hidup saya. Saya pasti akan berterima kasih kamu karena telah menyelamatkan hidupku. Bahkan jika kamu menjanjikannya dengan tubuhmu. Perhatikan caramu berbicara. Polisi wanita itu sedikit marah, menatap Huang Guangjiao, dan berjalan menuju Qin Ming. Halo, saya Yang Ningxuan, seorang petugas polisi kriminal dari Biro Keamanan Umum Distrik Nancheng. Seseorang telah melaporkan Anda melakukan pembunuhan di depan umum. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan. Yang Ningxuan menunjukkan identitasnya, berbicara dengan cermat, dan bersikap bisnis. Gadis polisi, kamu tidak bisa salah menuduh orang baik. Tidak ada hubungannya denganku bahwa mereka jatuh sendiri. Qin Ming memasang ekspresi polos di wajahnya dan tertawa diam-diam, sekelompok gangster sebenarnya bertanya kepada polisi untuk menyerang mereka. Mereka benar-benar tidak berharga dan hanya seorang gangster. Temukan sepotong tahu dan pukul dia sampai mati. Kamu orang buta, kamu masih berani berdalih, dialah yang memukuli saudara Li dan yang lainnya, kita bisa membuktikannya. Polisi pria itu memandang Jiang Dali dengan saksama, lalu mendekati Yang Ningxuan dan merendahkan suaranya, orang-orang ini adalah gangster dari daerah sekitar. Salah satunya adalah pemimpin geng macan hitam. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Geng macan hitam, ketua balai. Yang Ningxuan mengangguk sedikit, memandang Jiang Dali dengan serius, mengingat penampilan pria itu, berlutut dan bertanya, izinkan saya bertanya, apakah Anda jatuh sendiri, atau dipukul orang lain? Kita jatuh sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jiang Dali sangat bangga, dan polisi serta gangster tidak cocok satu sama lain minta bantuan. Kalau tidak, jika berita itu menyebar, dia tidak akan dijemput oleh orang-orang di jalan. Anda tidak boleh kehilangan gigi karena tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan itu, dia berteriak pada Huang Guangjiao, Xiao Jiao, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Bantu aku secepatnya, jangan mencari masalah, kamu sangat tidak berharga. Ketika sepupunya berbicara, Huang Guangjiao tidak berani untuk tidak patuh dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Jiang Dali. Yang Ningxuan memasang wajah serius dan memarahi Huang Guangjiao dengan suara dingin, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda kali ini. Jika Anda berani berbohong tentang kasus ini lagi, Anda tidak akan dihukum ringan. Huang Guangjiao tidak bisa berkata-kata.
Dia membuat Zubaji melihat ke cermin dan melihat bahwa dia bukanlah manusia. Nak, mari kita tunggu dan lihat. Mata Jiang Dali penuh dengan kebencian. Dia memelototi Qin Ming beberapa kali dan tertatih-tatih pergi dengan marah. Yang lain saling mendukung dan mengikuti dari dekat, datang dengan bangga, namun akhirnya pergi dengan rasa malu. Yang terbaik adalah tidak bertemu satu sama lain. Lain kali tidak akan sesederhana gulat. Qin Ming meninggikan suaranya dan berkata, saya dengan hormat mengingatkan Anda, ingatlah untuk membeli asuransi. Yang Ningxuan melihat ada sesuatu yang terjadi, dan Jiang Dali serta yang lainnya pasti akan membuat masalah bagi Qin Ming, jadi dia dengan ramah mengingatkan, berhati-hatilah di masa depan dan jangan terlibat dengan orang-orang itu. Itu tidak baik untuk Anda. Jika mereka merugikan Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Karena itu, Yang Ningxuan mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Qin Ming karena kebiasaan. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang lain itu buta. Aku akan memberimu nomor teleponnya. Kamu bisa mencatatnya. Terima kasih, gadis polisi. Kamu orang yang baik. Kata Qin Ming sambil tersenyum, mengingat nomor telepon Yang Ningxuan. Sama-sama, cepat pulang dan hati-hati. Setelah menangani masalah Qin Ming, Yang Ningxuan berjalan ke kedai sarapan dan berkata kepada Lao Liu, apakah Anda Liu Laisun? Mengenai kasus istri Anda yang dipukul, kami ingin mengetahui situasinya dari Anda. Bersambung.